Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua kita. Kami masyarakat awam terus dan selalu untuk dengan pasti mengikuti dan untuk memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Mungkin ini bagian peran aktif sebagai warga negara walaupun tanpa daulat. Kami juga semakin sadar akan jauh terbawa arus akal sehat. Juga tanpa sadar kami juga dipaksa untuk belajar memahami kondisi yang ada, yang tentunya dengan berbagai keterbatasan kami sebagai masyarakat awam, yang dengan kegelisahan yang terus-menerus menguat. Dengan melihat kondisi, konstelasi, dan percaturan politik pada masa transisi kepemimpinan atau menjelang pergantian tampuk kekuasaan, semakin terasa tensi atau indeks pendekatan dan gesekan-gesekan. Ini info dari para elit-elit dan tokoh-tokoh partai tentunya. Saling intip-mengintip atau merencanakan untuk merapat pada posisi-posisi kekuasaan yang harus mereka laksanakan untuk penguasa yang terpilih, yang baru, yang sudah semakin terasa derapnya, langkahnya. Apalagi kami mendengar ada penambahan pos-pos kementerian akan bertambah. Apakah ini memang kebutuhan pada keberlangsungan pemerintahan atau hanya untuk memenuhi kuota atau jatah-jatah atau bagi-bagi kue kekuasaan sebagai balas budi bagi memuaskan para koalisi-koalisi yang telah disepakati bersama, yaitu aroma yang semakin tak sedap. Atau sudah tawar-menawar posisi menteri dan jabatan-jabatan yang ada pada pos-pos yang akan terisi oleh para elit-elit atau para tokoh-tokoh terdekat, tentunya pada para koalisi-koalisi dan elit-elit partai. Apalagi kondisi hangat pada polisi saling sandra dan balas jasa sudah bercampur baur. Ini terjadi ketika partai politik atau kelompok-kelompok saling mempunyai kepentingan, bahkan mengancam atau memanfaatkan situasi untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Walaupun ini merupakan hak prerogatif presiden yang diberikan hak yang dimiliki oleh kepala negara atau presiden terpilih nantinya, yang bersifat istimewa, mandiri, dan mutlak
yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Dalam praktiknya, hak prerogatif ini mencakup berbagai aspek, termasuk mengangkat dan memberhentikan para menteri yang akan membantu dalam menjalankan pemerintahan. Jadi presiden memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan menteri-menteri berdasarkan hak prerogatifnya. Contoh lain dari hak prerogatif presiden meliputi dalam hal mengangkat Kapolri, Panglima TNI, mengangkat duta-duta besar, serta memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Semua keputusan ini merupakan bagian dari hak prerogatif yang memungkinkan presiden menjalankan tugas-tugas agar pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, dasar inilah kami berharap agar formasi kementerian dapat solid dan bekerja maksimal. Kami sebagai masyarakat awam sangat mengharapkan mungkin kalau bisa tokoh-tokoh yang duduk adalah yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Jangan sampai terjadi lagi hanya membebani kabinet yang ada karena balas jasa atau koalisi yang menuntut. Semoga ini tidak terjadi. Ini karena dengan melihat kenyataan sebelumnya, apalagi para tokoh-tokoh atau menteri-menteri didudukkan hanya sebagai calo-calo partai untuk kejar setoran. Wah, ini miris. Dalam konteks pemilu 2024 di negeri kita ini, situasi politik saling sandra dan yang sulit dihindari. Setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden diresmikan atau ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kondisi ini semakin rumit, terutama karena sebagian besar anggota DPR yang saat ini menjabat berencana maju kembali pada proses selanjutnya. Kehadiran anggota lama yang tidak berprestasi dalam legislatif dapat memperburuk situasi. Pengamat politik juga kami cermati adanya saling serang di antara partai-partai besar. Seperti kita sebut saja Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, dan PDI. Persaingan di antara partai-partai ini terutama dalam kasus korupsi menciptakan suasana saling sandra. Kegelisahan bukan hanya berkutat pada dampak kejahatan korupsi yang merugikan rakyat, tetapi juga pada rusaknya citra partai. Drama seputar Mahkamah Konstitusi atau MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres juga terus diperdebatkan oleh para pakar hukum, terutama pakar-pakar hukum tata negara. Walaupun tak sedikit ada juga yang pasang badan. Namun kita berharap bahwa politik saling sandra ini dapat segera berakhir dan masalah hukum dapat ditegakkan tanpa unsur politik. Upaya pencegahan yang komprehensif
harus dilakukan untuk mengatasi korupsi dan memperbaiki sistem yang sudah carut marut ini. Politik saling sandra adalah fenomena sebetulnya di mana partai politik atau kelompok politik saling mengancam atau bahkan memanfaatkan situasi untuk mencapai tujuan mereka. Istilah ini mengacu pada tindakan di mana satu pihak menggunakan kekuasaannya atau posisinya untuk memaksa pihak lain melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka dengan ancaman atau tindakan balasan jika permintaan mereka tidak dipenuhi sebagai konsekuensi yang juga terjadi pada koalisi nantinya. Maka pembenahan ini kita bisa berfokus pada persamaan untuk membenahi, berfokus pada persamaan untuk mengalihkan perhatian dari perbedaan pandangan politik dan fokus pada nilai-nilai bersama seperti keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dengan menyoroti persamaan ini, kita dapat mempertahankan hubungan yang positif dan memahami bahwa meskipun pendapat politik yang berbeda, tujuan akhirnya adalah kebaikan bersama. Juga menghormati perbedaan. Syarat utama menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai adalah dengan menghormati perbedaan. Walaupun kita memiliki pilihan dan pandangan politik yang berbeda dengan keluarga atau teman, tetaplah bersikap ramah, sopan, dan saling bersama-sama untuk menyelesaikan hal-hal yang lebih besar. Transparansi dan pembongkaran masalah. Jika ada masalah di dalam partai atau kelompok politik, sebaiknya diselesaikan secara terbuka. Ini akan membantu menghindari situasi saling sandra. Transparansi akan membuat semua jelas dan mengurangi transaksionalitas dalam politik. Tetap penguatan etika. Politik saling sandra sulit diberantas lewat jalur hukum apapun karena yang lebih mengedepankan etika. Etika ini hanya bisa dikendalikan oleh naluri dan kearifan yang terkandung dalam tata krama ngono yo ngono, ni ojo ning ojo ngono. Itu istilah Jawa. Para praktisi politik harus memperkuat nilai-nilai etika. Ini untuk mengurangi praktik politik saling sandra pada kepentingan sesaat. Kalau kita mengingat bahwa untuk mengatasi politik saling sandra memerlukan kerjasama dari semua pihak dan komitmen untuk membangun demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan. Kompromi politik tanpa etika adalah situasi yang memunculkan pertanyaan tentang integritas dan moralitas dalam dunia politik. Ketika para pemimpin atau partai politik melakukan kompromi tanpa mempertimbangkan etika, dampaknya bisa merugikan masyarakat dan mengancam keberlanjutan sistem demokrasi.
tentu menegaskan pentingnya tidak melakukan kompromi yang beretika, terutama dalam hal kepemimpinan di segala bidang, untuk bersepakat dengan nilai-nilai yang menekankan bahwa perjuangan harus didasarkan pada kesucian yang dapat dicapai melalui praktek yang beretika tanpa kompromi. Jika akan terjadi kompromi dan praktek-praktek yang merusak, ini jika tak ada etika dan terus dibiarkan, apalagi oleh seorang pemimpin, justru kita mengatakan bahwa tugas dari pemimpin tertinggi akan memberikan contoh teladan, dan bila terjadi pelanggaran etik, maka itu akan segera ditindak dengan tegas, karena ini sangat mendasar. Maka dalam konteks politik, etika adalah pondasi yang harus dijunjung tinggi. Kompromi yang tidak memperhatikan etik dapat menggerus kepercayaan publik dan mengaburkan batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, para pemimpin politik harus selalu mempertimbangkan nilai-nilai etik dalam setiap keputusan dan tindakan-tindakan mereka. Kita sih berharap para pemimpin politik dapat memahami pentingnya etika dan mengambil keputusan yang berlandaskan pada kesucian dan kebaikan bersama. Dengan demikian kita dapat membangun sistem politik yang lebih bersih, bermartabat, dan berintegritas. Ya, memang tawar-menawar politik yang bermartabat merupakan suatu konsep yang bila melibatkan negosiasi dan perundingan antara berbagai pihak dalam ranah politik, itu mungkin baik. Dalam konteks ini, bermartabat mengacu pada proses tawar-menawar yang dilakukan dengan integritas tentunya, transparansi tentunya, dan kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat. Itu berdampak positif. Demokrasi bermartabat tentu. Politik sehat dapat menjadikan demokrasi lebih tertata, tertib, dan mapan. Ini berarti bahwa proses politik harus berjalan dengan integritas selalu dan mengutamakan kepentingan publik dan menghindari praktek-praktek, apalagi praktek korupsi yang masih merajalela, apalagi masuk pada tawar-menawar yang merugikan masyarakat secara luas. Ya, ini bargaining mungkin diperlukan pada konsep tawar-menawar yang bila relevan, yang baik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Proses bargaining melibatkan kepentingan bersama yang berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Itu mungkin yang positif dalam politik. Bargaining dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti perundingan, kebijakan, atau dukungan politik pada pengambilan kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas. Hukum dan tawar-menawar politik, contoh konkretnya dari tawar-menawar politik adalah kasus-kasus hukum yang negatif, yang melibatkan politisi atau pejabat publik. Misalnya pada kasus Harun Masiku
yang menjadi buronan KPK terkait suap dan tawar-menawar politik tersebut. Nah, ini yang kita anggap negatif dan saling keterkaitan yang kurang baik. Dalam semua situasi penting untuk memastikan bahwa tawar-menawar politik dilakukan dengan integritas dan demi kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat. Tawar-menawar politik yang tidak bermartabat dapat memiliki dampak negatif. Mari kita coba lihat nih negatif yang signifikan terhadap masyarakat. Yang pertama tentu akan meningkatkan konflik sosial. Terciptanya polarisasi politik yang ditandai dengan perbedaan pendapat yang tajam antara kelompok-kelompok politik. Dapat menyebabkan konflik sosial, akan terjadinya demonstrasi, kerusuhan, dan kekerasan dapat terjadi akibat ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ketidaksepakatan yang kuat antara kelompok-kelompok politik dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya proses pembangunan bisa terhambat karena masyarakat tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua, dampak negatif adalah terhambatnya pembangunan. Maka jika fokus pada konflik politik dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu pembangunan. Masyarakat yang terlibat dalam tawar-menawar politik mungkin kurang fokus pada upaya memajukan negara dan lebih fokus pada perbedaan pendapat. Untuk mengatasi dampak negatif ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan polarisasi politik. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan pendidikan politik agar masyarakat menggunakan akal sehat, agar lebih rasional dalam menghadapi perbedaan pendapat, serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik dan media-media massa yang tentunya konstruktif. Untuk menghindari polarisasi pada masyarakat pada perbedaan politik merupakan fenomena yang terjadi di mana banyak negara-negara termasuk di negara kita. Polarisasi politik ditandai dengan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara kelompok-kelompok politik sehingga sulit untuk mencapai konsensus. Polarisasi politik dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, seperti juga meningkatnya konflik-konflik sosial, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, dan tentu menghambat pembangunan. Maka peran atau dampak sosial terhadap partisipasi politik masyarakat akan terus terpengaruh terhadap perbedaan ideologi. Kelompok-kelompok politik memiliki ideologi yang berbeda, pasti, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Misalnya perbedaan ideologi antara kelompok nasionalis dan kelompok fundamental religi. Nah, perbedaan kepentingan, kelompok-kelompok politik juga memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kompromi. Misalnya perbedaan kepentingan antara kelompok pengusaha dan kelompok buruh. Ini yang masih terus berlanjut.
Perbedaan cara pandang juga. Kelompok-kelompok politik memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga sulit untuk memahami posisi masing-masing. Misalnya perbedaan cara pandang antara kelompok yang pro pemerintah dan kelompok-kelompok yang anti pemerintah. Dampak polarisasi politik yang bersifat negatif bahkan bisa juga bersifat positif. Mungkin yang negatif adalah akan meningkatkan konflik sosial tadi. Polarisasi politik dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial seperti demonstrasi, kerusuhan, dan kekerasan. Nah, konflik sosial dapat menimbulkan kerugian materi dan bahkan korban jiwa. Menurut kepercayaan masyarakat terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang polarisasi politik dapat menyebabkan masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah. Hal ini dapat menghambat proses yang lain, terutama dampak stabilitas politik dan ekonomi. Karena kebijakan-kebijakan yang terus diperdebatkan akan terhambatnya pembangunan. Makanya polarisasi dapat menghambat semua tanpa kesadaran semua pihak untuk bersama-sama dan fokus menghindari konflik-konflik dan bisa bersama-sama untuk membangun. Makanya kami masyarakat awam dipaksa harus mengikuti perkembangan dan situasi dan stabilitas perkembangan politik. Karena cepat atau lambat, atau mau atau tidak mau, stabilitas politik ini akan berdampak pada stabilitas ekonomi. Dan kami juga mengambil peran sebagai warga negara yang harus berperan aktif walaupun dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada. Jelas pada suasana polarisasi politik ketika pelaksanaan pentas demokrasi pemilihan gubernur kemarin. Sebagai contoh tahun 2017 pada pemilihan gubernur DKI dan pemilihan presiden tahun 2019 dan kemudian berlanjut pada pemilu kemarin. Peneliti Eva Warburton tahun 2019 sarjana asal Australia menegaskan bahwa polarisasi di Indonesia sudah menggerus lembaga-lembaga demokrasi dan merusak bangunan sosialnya. Dalam bukunya, dalam penelitiannya adalah Polarization is already eroding Indonesians' democratic institution and damage its social fabric. Polarisasi politik merupakan fenomena baru dalam dunia politik Indonesia. Dikenal pertama kali sejak zaman atau rezim Soeharto yang menjalankan politik deideologisasi dan masa mengambang. Partai politik pada saat itu tidak boleh memiliki cabang di bawah tingkat kabupaten. Makanya sebenarnya polarisasi politik bukan hanya terjadi juga di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain seperti Amerika, India, Turki,
Inggris, Bolivia, Brasil, Venezuela, dan Kolombia. Negara-negara ini juga berjuang keras mengatasi ketegangan dan konflik akibat terbelahnya sikap politik masyarakat. Dan kalau kita mau mencermati, sebenarnya polarisasi politik tidak selalu memberi efek buruk. Malah justru berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat yang positif dalam memperkuat dukungan bila kita bisa jeli memperhatikan syarat-syaratnya. Mungkin yang pertama, sebenarnya harusnya para elit dan tokoh-tokoh bangsa yang memberikan contoh-contoh keteladanan dan etik yang tinggi untuk mendorong terus-menerus melakukan eksploitasi politik yang berbasis pada kepentingan yang baik, atau politik yang tidak mengandalkan pada politik identitas untuk menyerang kelemahan lawan dan demi kepentingan kelompok. Nah, itu harus dimulai dari tokoh-tokoh sebagai contoh kepada masyarakat. Yang kedua, publik juga sudah harus dewasa. Masyarakat maksudnya secara luas dituntut untuk dewasa, tidak terus-menerus terpengaruh dan saling menebar kabar bohong dan ujaran kebencian, terutama lewat media dan lain-lain yang saling kita berpikir sehat. Makanya dimulai dari atas, kemudian diberikan motivasi, contoh-contoh yang memberi masyarakat kepada hal-hal yang lebih baik. Yang dampak positif juga secara otomatis ini tentunya akan meningkatkan kekayaan budaya dan keindahan berbangsa. Perbedaan dalam masyarakat mencerminkan adanya aneka ragam budaya dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa kita. Keragaman ini memperkaya identitas budaya kita dan memberikan keindahan tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kemudian positif akan meningkatkan toleransi dan kerukunan antar kelompok. Perbedaan berpendapat mengajarkan kita untuk saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada. Tentu dalam prosesnya kita belajar untuk lebih toleran dan memahami sudut pandang orang lain. Ini membantu memperkuat kerukunan antar kelompok di masyarakat. Juga nilai positifnya meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ketika berbagai pandangan dan ide berbenturan, akan muncul peluang untuk berpikir lebih kreatif dan mencari solusi yang inovatif. Perbedaan pendapat dapat memicu diskusi yang menghasilkan gagasan-gagasan baru dan pemecahan masalah yang lebih baik. Makanya diperlukan akal sehat dan hati yang bersih. Dan untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan, tentu terjadi interaksi dengan orang-orang
yang memiliki pandangan yang berbeda, membuka kesempatan untuk memperdalam pemahaman kita tentang berbagai isu. Diskusi dan saling membudayakan pertukaran informasi untuk membantu meningkatkan pengetahuan kita secara berkelanjutan. Tentunya dengan pemahaman dan saling menghargai perbedaan pendapat, kita dapat memanfaatkannya untuk memperkaya budaya, memperkuat kerukunan, dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami sebenarnya hanya sebagai masyarakat pada umumnya sudah pasti mau tidak mau, tentunya pasti masih terus berharap adanya progres ke arah perbaikan yang lebih baik. Ya, semoga. Maka demikianlah impian dan harapan kami ini dapat terwujud. Dan semoga semua kita selalu berprasangka baik dan jernih. Dan untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.